bersihkan hati kita. Apalagi sekarang akan bulan Ramadan, Bapak Ibu. Apalagi sekarang bulan Ramadan. Bulan Ramadan disebut Syahrul Maghfirah, ampunan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sudah saya bacakan tadi, kemudian kita akan langsung sekarang ke hadis dulu ya. Tadi kita tambah dulu ayatnya, Pak. Kita bacakan. Wal kadhiminal ghaid, mengontrol emosi ketika marah. Memang maunya kita ini wah, Pak. Marah-marah itu. Jadi bapak-bapak boleh marah, tapi jangan suka marah. Nanti cepat tua. Gak suka marah-marah saja terus jadi tua gitu Pak ya. Apalagi kalau terus dipakai marah-marah. Kemudian wal afina anin nas, dan orang-orang yang pemaaf kepada orang-orang. Maka sekali lagi ada satu pintu surga namanya wal kadhiminal ghaid wal afina anin nas. Ini salah satu dari nama pintu surga untuk orang yang punya kelebihan lapang dada, minta maaf tidak gengsi, memaafkan pun tidak merasa sayang. Silahkan Anda kalau mau diambil, ada pintu surga khusus untuk Anda semua. Yang kontrol emosinya bagus, mudah memaafkan kesalahan orang. Walladzina idza fa'alu fahisyatan, dan orang-orang yang apabila melakukan suatu amal yang buruk dan keji, aw dzalamu anfusahum, atau zalim kepada diri mereka sendiri alias melakukan dosa kecil maupun besar, zakarullah, segera ingat Allah, fastaghfaru dzunubihim, dan segera mohon ampunan kepada Allah dari dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa lagi yang akan mengampuni dosa-dosamu kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan kalau sudah taubat, sudah istighfar, jangan melanjutkan apa-apa yang mereka kerjakan dari dosa-dosa itu. Wahum ya'lamun, semua itu dilakukan dalam keadaan sadar. Jadi sadar Pak, kalau istighfar itu sadar, jangan asal astagfirullah, pergi tanpa bekas, bukan begitu. Taubat kepada Allah harus dalam keadaan sadar. Wahum ya'lamun. Ulaika jazaohum, bagi mereka ganjaran mereka magfiratun, ampunan dari Allah, mir rabbihim, wa jannatun, dan juga surga-surga, tajri min tahtial anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal abadi selamanya di dalamnya, fa ni'ma ajrul amilin, itulah sebaik-baik ganjaran bagi orang yang beramal. Jadi saya mau ngambil judul, makanya kan banyak pertanyaan terus Pak tiap tahun. Apa hukumnya saling memaafkan, minta maaf sebelum Ramadan, kan begitu? Ya bagus atuh Pak. Bagus Pak. Bisa dipahami ya? Bagus. Apa bagusnya? Bapak Ibu tahu tidak kalau kita masih punya masalah, bahwa amal-amal kita dan ampun-ampun akan ditangguhkan? Bisa dipahami Pak? Ini nanti ada hadisnya. Makanya masuk dulu ke hadis. An Abi Hurairah. Ya, ini panjang sanadnya, terpotong dari bapaknya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, tuftahu abwabul jannah. Ada yang kata-katanya tuftahu Pak. Tuftahu abwabul jannah. Ini lebih keren daripada dibuka pintu surga kalau datang Ramadan Pak. Bisa dipahami ya? Idza jaa Ramadanu futihat abwabul jannah, bila datang bulan Ramadan dibuka pintu-pintu. Oh, berarti gambarannya hadis itu baru dibacakan kalau datang bulan Ramadan. Walhasil setahun sekali. Betul tidak Pak? Seolah-olah surga itu pintu-pintunya dibuka setahun. Kita ambil yang lebih sering Pak. Tuftahu abwabul jannah, gitu. Nah ini Pak. Apa di sananya? Kulla ya. Khamis. Betul Pak? Isnin wa Khamis atau Isnin wa Khamis wa Isnin? Yang di sini? Isnin wa Khamis. Kullal isnain. Nah, gitu Pak. Nah ini
wal khamis. Surga pintu-pintunya dibuka setiap Senin dan Kamis. Bisa dipaham Pak? Bapak Ibu tidak perlu menunggu setahun sekali. Ramadan beda lagi acaranya. Tapi sebetulnya setiap Senin dan Kamis pintu surga dibuka. Apa sebetulnya pintu surga dibuka itu? Seolah-olah kalau sekarang datang hari Senin malam-malam, kalau Islam kan menghitungnya Senin berubah. Tanggal itu mulai masuk maghrib. Masuk maghrib Pak. Begitu maghrib, tanggal baru, hari baru. Sebut saja malam Senin itu Senin. Terus seolah-olah pintu buka di surga. Pintu surga dibuka mulai masuk Senin. Habis Senin tutup. Menunggu apa? Menunggu Kamis. Begitu berarti pintu surga dibuka seminggu 2 kali. Apalagi kalau Ramadan gitu. Apa sebetulnya? Ditemukanlah dalam hadis-hadis lain tu'radu a'malul ibad. Ada yang a'malun nas Pak. Tu'radu a'malul ibad gitu. Kata-katanya. Ternyata yang dimaksud dengan dibuka pintu surga itu amal hamba-hamba diperlihatkan. Dibuka catatannya setiap Senin dan Kamis. Mana nih? Oh ini yang baiknya dikumpulkan. Oh ini yang jelek-jeleknya dikumpulkan. Dari yang jelek-jelek ini, dari dosa-dosa ini nanti oleh malaikat diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mana yang akan diampuni? Dalam hadis ini setiap Senin dan Kamis. Sekali lagi Pak, dari amal itu buku catatan seolah-olah oleh malaikat pencatat dibuka, diperlihatkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya seperti itu ya, supaya mudah dipahami. Nanti dipisahkan mana saja yang diterima. Amal-amal makbul sudah disiapkan pahalanya. Mana-mana saja dosa-dosanya. Maka dari yang amal yang dosa-dosa yang salah-salah ini dikumpulkan, lalu ditunjukkan mana saja dosa yang diampuni. Tinggal dipisahkan. Ini dosa yang sudah diampuni, ini yang belum diampuni. Terserah apakah hamba itu akan istighfar lagi atau tidak, apakah hamba itu akan mengulangi dosa yang sama atau tidak. Kalau nanti mengulangi dosa yang sama, sudah dipisahkan, ngumpul lagi. Tiap Senin dan Kamis. Jadi Bapak Ibu terus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak seminggu 2 kali itu seolah-olah digambarkan oleh hadis ini, terus dihapus dan diampuni dosa-dosa kita. Ini hadisnya. Tuftahu, jadi tuftahu itu sama dengan pintu-pintu surga dibuka, maksudnya amal-amal diterima mana, diampuni mana, belum diampuni mana. Berarti seolah-olah setiap Senin Kamis makin terbuka lebar pintu-pintu surga bagi orang yang diterima amalnya, diampuni dosa-dosanya. Kemudian fayughfaru, maka akan diampuni likulli abdin, bagi setiap hamba la yusyriku billah, yang tidak menyekutukan Allah. Itu kunci. Kenapa? Karena musyrik kepada Allah adalah dosa yang tidak terampuni. Harus benar-benar taubat, tinggalkan dengan sebersih-bersihnya. Jangan menyisakan kemusyrikan. Illa rojulan, kecuali nanti ada orang. Rojulan di sini termasuk mau laki-laki mau perempuan, tetapi maksudnya nanti ada sosok orang. Akan ada sosok orang, kanat bainahu wa baina akhihi syahna, dia belum selesai urusan buruk hatinya, sengketa yang membuat memutuskan doa silaturahimnya. Kalau sudah syahna, nah ini syahna Pak, penyakitnya syahna. Syahna ini memutus doa baik Pak. Nah ini teh sama dengan akan mengakibatkan gila. Dalam bahasa kita apalah kayak apakah persengketaan, permusuhan, tetapi sudah hilang niat baik, sudah tidak ingin lagi mendoakan keselamatan, sudah tidak lagi mendoakan keberkahan kepada orang lain, sampai nanti kalau bersin saja alhamdulillah kumamaneh we. Tong gitu Pak. Tong gitu. Kadang-kadang kita lupa bahwa ketika mendoakan orang lain kebaikan, menyelamatkan kita sendiri Pak.
Itu yang sering kita lupa. Seolah-olah kalau mendoakan kebaikan orang lain untuk orang lain, bukan Pak. Bisa dipahami ya? Begitu kita mendoakan orang lain dengan kebaikan, orang itu belum tentu dapat kebaikan seperti yang kita inginkan. Kita sendiri sudah dapat, yaitu pahala dari mendoakan kebaikan. Itu kan orang lu benghar nama kata. Bisa dipaham Bapak Ibu ya? Itu yang seringkali kalau sudah benci kepada orangnya, hilang segala niat baik, doa baik jadi putus dan sebagainya. Maka apabila ada masalah sampai memutuskan doa yang baik untuk orang, namanya syahna. Sebaiknya hilangkan. Apanya yang dihilangkan? Mulai dari menghilangkan gillan lillazina aman. Dah, makanya berpikirlah 100 tingkat tuh surga, menyerek deusian kurang wungkul. Mendingan makanya setiap orang menjadi tokoh utama. Siapapun ajak oleh kita, makin banyak yang dapat kita ajak dan bawa serta, berarti insya Allah surga tebekihan itu. Tibatan surga hareng-hengnya banyak, hareng-heng tiiseun, aduh, leuheung mun aya saratong ngeret. Ya, syahna. Apa akibatnya bila masih mengganjal satu keburukan dengan sesama mukmin? Fayuqalu anziru hazaini. Jangan dulu diampuni dosanya, tangguhkan dulu, biarkan tetap jadi kumpulan dosa. Tangguhkan. Senin mau diampuni, kok belum diselesaikan? Masih ada gilan dalam hatinya kepada orang lain. Tangguhkan lagi ampunannya. Dan begitu terus. Pada saat orang panen ampunan dari Allah Subhanahu wa taala setiap Senin dan Kamis, malah dia tidak dapat apa-apa. Berarti sekali lagi, memaafkan orang lain sebetulnya, mendoakan baik orang lain sebetulnya menyelamatkan diri kita sendiri yang paling utama. Gitu diantara cara menyelamatkan diri sendiri dengan mendoakan kebaikan bagi orang lain. Kemudian hatta yastoliha, sampai ia keduanya membereskan masalahnya. Anziru hadaini, tangguhkan kedua orang ini hatta yastoliha, ya betul-betul sebelum dia berdamai menyelesaikan masalahnya. Anziru sampai 3 kali. Sampai 3 kali Rasulullah, udah tangguhkan saja dulu, terserah mau diampuni atau tidak diampuni. Kalau ya, mau diampuni silahkan saling memaafkan, mau secara khusus ataupun mau secara umum saja, dan orang menjadi tahu bahwa kita minta maaf. Nah itu kan, mau datang sendiri, mau menyuruh orang, atau dengan cara apapun lah, yang penting secara umum orang tahu bahwa kita ini sudah tidak ingin punya masalah dengan yang lain. Namun kaitan dengan Ramadan ini Pak, ini nanti an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, man kanat lahu madlamatun li ahihi, siapa yang masih punya kedoliman kepada saudaranya, min irdihi, apakah dari kehormatannya, ya barang-barangnya, kekayaannya, apapun, syai'un, sesuatu saja, fal yatahallalhu minhul yauma, lebih baik selesaikan, minta dihalalkan. Cek batur masuk halal untuk menungguan lebaran, halal bihalal tanya itu eta mah aya minhul yauma, beda lagi. Hendaklah halalkan hari ini qabla an la yakuna, sebelum nanti datang hari tidak ada lagi dinar wala dirham, tidak lagi dirham. In kana lahu amalun soleh, kalau bapak ibu punya tabungan amal-amal soleh tapi masih ada kedoliman yang terus orang itu tidak memaafkan kita, ukhidha minhu biqadari mazlamatihi, kesalehan kita mau dari sholatnya, mau dari zakatnya dan amal-amal lain akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in lam takun lahu hasanat, bagaimana kalau tidak punya kebaikan? Ukhidha min sayyiati sahibihi, nanti keburukan-burukan saudaranya di akhirat akan dipindahkan, fahumila alaihi, dibebankan menjadi beban kita. Itulah ya Bapak Ibu, sebaiknya az-zulmu dzulumatu yaumal qiyamah, karena kedzaliman itu akan menjadi kegelapan bagi diri kita pada hari kiamat. Terakhir Bapak Ibu, an Abi Hurairah taqala, dari Abu Hurairah ia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah telah bersabda, rogima anfu rajulin,
Rogima itu asalnya lasoko biturob anfahu. Jadi si hidung itu penuh dengan tanah. Cek bahasa Sunda mah tikus ruk, bahasa Indonesianya tikus ruk naon Pak? Tersungkur Pak. Yang kenanya itu hidung dulu sehingga penuh dengan tanah. Asalnya begitu. Tapi akhirnya jadi bahasa yang biasa, maksudnya binasa, celaka. Taubahnya seperti orang yang terjatuh dengan kerasnya, tersungkur hidungnya dulu. Bisa ibu bapak bayangkan, kamu lamun kan aspal, bisa dipahamkan? Maka jadilah kata-kata binasa, ya. Anfum rirajulin dzukirtu indahu, namaku disebut di sisinya, falam yusalli alayya, gak mau baca salawat. Jadi bapak ibu kita ini termasuk pasti tukang salawatan Pak. Pasti asal sering baca hadis saja, sering belajar begini. Ketika saya membaca An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah, ya udah refleks saja, refleks masing-masing saja, karena kita tidak mau disebut rogima ampumriin. Dalam hadis lain disebut al-bakhil. Maka orang bakhil diantaranya ketika menyebut nama Nabi atau mendengar nama Nabi disebut, dia tidak mau bersalawat kepadaku. Makanya Bapak Ibu, mau kita yang nyebut, mau orang lain yang menyebut, maka kita reflekskan saja untuk minimal sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak perlu ada acara khusus salawatan. Buat apa? Karena setiap hari orang-orang Islam akan menyebut nama Nabi Muhammad SAW dan otomatis akan refleks bersalawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, rogima, celaka. Diberi kesempatan yang sedemikian hebat, dan itu diantara pintu syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, warogima anfurojulin, celaka juga orang dakhala alai Ramadan, Allah beri dia kesempatan bulan Ramadan, fansalakho, Ramadan berlalu habis, datang lebaran, qabla an yughfara lahu, dosanya kok belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipaham Bapak ya? Diberi kesempatan Ramadan, habis Ramadan, dosanya tidak diampuni. Apa Bapak Ibu di antara penghalang diampuni dosa? Itu atas, sudah di atas tadi. Padahal bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi maghfirah itu tidak akan Allah berikan bila Anda masih bermasalah dengan saudara Anda. Jadi saya termasuk yang setuju, silahkan Bapak Ibu sebelum Ramadan itu saling minta maaf. Kahartos maksudnya kahartos? Bisa dimengerti Pak? Jadi bukan kita sengaja membuat acara dalam arti besar-besaran Pak, tetapi sebaiknya kita masuk Ramadan, kita sudah tidak punya, harus berpikir tentang masalah dengan saudara kita. Karena masalah dengan saudara kita akan menjadi penghalang maghfirah dari Allah. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan maghfirah. Betapa ruginya Anda bila kita mohon ampun, padahal kan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira, diampuni. Tapi apakah akan diberikan ampunan itu bila kita masih bermasalah dengan saudara kita? Itu sebaiknya mengapa datang Ramadan, sebelum itu minta maaf supaya tidak ada ganjaran lagi di antara sesama mukmin. Masuk Ramadan mudah-mudahan dengan mulus, maghfirah Allah itu kita terima, karena hal-hal yang mengganjalnya dihilangkan sebelumnya. Bisa dipaham Bapak Ibu, bisa dipaham. Jadi jangan, ya kan bid'ah itu mah tekstual Pak. Makanya harus beberapa hadis gabungkan, bahwa Ramadan adalah syahrul, ini kerangka berpikirnya nih, Ramadan adalah bulan ampunan. Berarti akan banyak dosa-dosa yang diampuni. Apa di antara yang bisa menghalangi diampuninya dosa? Ya ini syahna. Ada masalah dengan sesama saudara, sesama seiman. Dengan apa syahna ini bisa selesai? Saling minta maaf. Mau dengan cara apa lagi Pak? Sehingga masuk ke Ramadan yang mengganjal ini jangan masih ada. Makanya saya termasuk Bapak Ibu, kalau saya masih ada kesalahan, tolong dimaafkan, karena saya ingin maghfirah datang diberikan kepada saya.
karena saya sudah dimaafkan oleh orang-orang yang saya pernah berbuat salah. Kan enak, Pak. Entong nungguan lebaran halal bihalal tak ieu. Ari halal bihalal ya hadisna. Ya hadisna mah ngan lain lebaran. Fal yatahalalhu itu artinya hendaklah saling halalkan bila ada salah di antara kita semua. Nyaku kolot masuk disebut halal bihalal. Sekali lagi halal bihalal silahkan setiap waktu. Yaitu saling memaafkan kesalahan satu sama lain. Bapak Ibu bisa dibayangkan indahnya dunia? Bisa dibayangkan indahnya dunia, Bu? Bila antara innamal mu'minuna ikhwah, mukmin itu terasa benar bersaudara. Kan saya sering sampaikan, ciri khas saudara itu saling menyayangi, Pak. Kalau ada apa-apa istilahnya care. Tidak mungkin kita membiarkan saudara kita kena masalah, kena musibah dan sebagainya. Betul kan? Sehingga ada yang namanya takziah. Kalau ada masalah, tidak mungkin dengan saudara itu apa yang ada dibesar-besarkan, Pak. Cek bahasa Sunda mah lain ge dulur atuh. Kahiji masalah tong disiar, nu kadua mun aya beresan, nu katilu mun leutik tong sok digegedekeun kan selesai. Coba ibu bapak bayangkan betapa akan indahnya dunia karena ketika kaum mukminin sudah saling memaafkan satu sama lain, itu teh gambaran surga, Pak. Gambaran surga. Karena surga itu hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang sudah Allah bersihkan segala yang kotor-kotor dari hatinya. Ini yang saya jadikan dalil. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Allah janjikan ampunan akan diberikan. Bagi siapa? Bagi yang sudah tidak ada masalah dengan sesama mukmin. Walhasil Bapak Ibu sebaiknya selesaikan, saling memaafkan satu sama lainnya. Apakah Bapak Ibu memaafkan saya, Bu? Memaafkan? Kan baik itu jelas kesalahan lagi memaafkan gitu kan. Nah itu senang kita, Pak. Sama saya juga. Bisa jadi ada ibu, ada bapak yang pernah itu, pernah ini, ngomong itu, ngomong ini, sampai kepada saya alhamdulillah nggak pernah terganggu. Nggak pernah terganggu. Saya jalan terus dengan kegiatan saya kan. Begitu juga ibu bapak. Insya Allah siapa-siapa di antara kita sudah saling memaafkan. Masuk bulan Ramadan, datang maghfirah, mudah-mudahan benar-benar kita terima karena hal yang menghalanginya sudah kita singkirkan saat ini. Bisa kepaham Bapak Ibu turukul istinbatnya, jalannya sampai nanti kesimpulan sesuai atau tidak, coba perhatikan. Satu, kebiasaan saling memaafkan menjelang Ramadan itu kebiasaan yang sangat baik. Bisa diterima tidak Bapak Ibu? Sekali lagi, kebiasaan saling memaafkan sebelum datang Ramadan itu adalah kebiasaan yang baik. Bisa diterima tidak? Bisa, karena kan kita tidak mau ada ganjalan kan? Sampai maghfirah Allah tidak sampai kepada kita. Yang kedua, membiasakan meminta maaf dan memaafkan tanpa kenal tempat dan waktu, apalagi ditambah mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan yang diperbuat tentu akan lebih baik lagi. Silahkan Bapak Ibu kaji ulang-ulang, hati-hati cara berpikir dan mengolah hadisnya, tetapi secara keseluruhan silahkan saling memaafkan satu sama lain agar datang Ramadan maghfirah tidak terhalang oleh syahna. Penyakitnya syahna. Walah, Bapak Ibu, sekian saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa dalam sehat walafiat, dalam ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, serta apa-apa yang masih kurang dan salah dari kita, semoga tidak ada penghalang lagi untuk datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.